kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Endah Novita Makassar. Yang kedua, Naftalia Mira. Yang ketiga, Alvarino Sina. Yang keempat, Artin Lucy. Strategi organisasi. Pengertian strategi. Strategi adalah penetapan berbagai tujuan dasar jangka panjang dan sasaran sebuah organisasi, serta penetapan serangkaian kegiatan, pengalokasian sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Strategi memuat tujuan dan sasaran, yaitu hasil akhir yang ingin diwujudkan. Strategi juga memuat cara pencapaian, yaitu upaya menyeluruh dan terintegrasi untuk mengoperasionalkan tujuan dan sasaran melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan alokasi sumber daya. Hubungan tujuan dan strategi. Strategi dan tujuan merupakan dua hal yang berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan. Dari sisi perumusannya, organisasi menetapkan tujuan terlebih dahulu, kemudian menyusun strategi yang diperlukan untuk mencapainya. Organisasi mengembangkan rencana strategi, yaitu suatu proses yang berorientasi pada hasil, visi, misi, tujuan, sasaran yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada. Jadi, tujuan merupakan bagian dari strategi. Bagaimana strategi disusun? Yang pertama dengan model perencanaan. Strategi sebagai sebuah model perencanaan berisi arah tujuan dan rencana yang sistematis dan terstruktur untuk mencapai sebuah tujuan. Yang kedua dengan model evolusi. Strategi tidak harus merupakan rencana yang dipikirkan, tetapi berkembang dari waktu ke waktu sebagai pola arah keputusan yang bermakna. Dimensi-dimensi strategis. Robbins menyatakan 4 dimensi strategis. Yang pertama ialah inovasi. Strategi inovasi ini disiapkan sebagai sumber keunggulan bersaing melalui berbagai perubahan. Yang kedua ialah diferensiasi pasar. Strategi ini ditujukan untuk membangun kesetiaan pelanggan melalui produk yang unik yang diperkuat dengan iklan, segmentasi pasar, dan juga harga. Yang ketiga adalah jangkauan. Strategi ini merujuk pada jangkauan pasar, pelanggan, geografis, dan jenis produk. Yang keempat ialah pengendalian biaya. Strategi ini merupakan strategi yang fokus pada upaya mengendalikan biaya secara ketat. Jenis-jenis strategi. Yang pertama yaitu strategi level korporat. Strategi ini dibutuhkan bila organisasi melakukan berbagai bidang bisnis, yaitu tujuannya adalah mengidentifikasikan dan mengimplementasikan sinergi di antara unit-unit bisnis, menekan biaya, perbaikan produk, dan peningkatan kecepatan. Yang kedua yaitu strategi level bisnis. Strategi ini hanya berkenan pada bidang bisnis masing-masing unit, dan tujuannya adalah meningkatkan daya saing unit bisnis untuk berusaha dan memiliki satu lini produk. Kedua strategi di atas adalah identik atau sama. Berikut ini adalah gambar 6.1 tentang tingkatan-tingkatan strategi. Yang berikut 4 jenis strategi Mill dan Snow. Mill dan Snow dalam Robbins 1994 mengklasifikasi 4 strategi organisasi. Yang pertama, Defenders. Fokus pada stabilitas dengan memproduksi hanya sejumlah produk yang ada. Yang kedua, Prospectors. Fokus dalam upaya menemukan dan mengeksploitasi produk baru yang dan berpeluang besar. Yang ketiga, Analyzer. Strategi ini mengambil yang terbaik dari strategi Defender dan Prospector dengan meminimalkan risiko dan maksimalkan peluang untuk memperoleh laba. Dan yang terakhir, Reaktor. Strategi ini tidak mempunyai pola tanggapan yang dapat digunakan untuk menghadapi perubahan lingkungan. Selanjutnya, gambar 6.2 tentang tipologi strategi Mill dan Snow.
Yang berikut, strategi bersaing Porter. Porter dalam Robbins, pilihan strategi keunggulan bersaing. Yang pertama, strategi kepemimpinan dalam biaya, di mana organisasi harus menjadi pemimpin atau pemula dalam hal biaya sumber daya organisasi. Yang kedua, strategi diferensiasi, di mana organisasi berusaha menemukan keunikan dalam industrinya melalui kualitas produk, pelayanan, rancangan inovatif, ataupun brand image yang positif. Yang ketiga, strategi fokus, bertujuan memperoleh keunggulan bersaing dalam biaya atau diferensiasi pada segmen yang sempit. Berikut penyusunan strategi. Kusdi dalam penyusunan strategi, posisi administrator ditentukan oleh kompleksitas dan tingkat perubahan lingkungan. Yang pertama, bila kompleksitas rendah dan perubahan lambat, maka posisi penyusun strategi adalah semacam perumus kebijakan yang pelaksanaannya adalah para anggota organisasi. Yang kedua, bila kompleksitas meningkat tetapi perubahan masih lambat, maka penyusun strategi atau formulators juga harus terlibat aktif dalam bekerjasama dengan pelaksanaan atau implementators. Yang ketiga, bila perubahan berlangsung cepat namun kompleksitas rendah, maka penyusun strategi cenderung terlibat langsung dalam implementasi atau formulators implement untuk mempercepat proses pengambilan keputusan. Yang keempat, bila lingkungan berubah cepat dan kompleksitas tinggi, maka kesulitan dan penyusun implementasi strategi memuncak.